Dan Rasuna Said ini adalah perempuan pertama yang kena spikdelik. Belanda sampai memberikan spikdelik, larangan berbicara pada satu perempuan ini. Karena kalau dia berbicara, dia akan menggerakkan orang untuk melawan Belanda. Ranah Minang ini dahsyat. Di Jakarta ada dua jalan amat besar melintang utara selatan. Namanya satu Jenderal Sudirman, yang satu namanya Hajah Rangkayo Rasuna Said. Kita sebut kawasan Kuningan, Hajah Rangkayo Rasuna Said. Dan Rasuna Said ini adalah perempuan pertama yang kena spikdelik. Belanda sampai memberikan spikdelik, larangan berbicara pada satu perempuan ini. Karena kalau dia berbicara, dia akan menggerakkan orang untuk melawan Belanda. Tapi yang lebih dahsyat, yang sering terlewatkan, gurunya. Gurunya adalah Rahmah Al-Yunusiyah. Rahmah Al-Yunusiyah ini dahsyat tapi terlewatkan. Rahmah Al-Yunusiyah diundang ke Mesir, dan dia membuka program perempuan pertama yang kemudian berdampak pada perubahan pendidikan di seluruh dunia Islam. Siapa yang memulai? Seorang perempuan dari ranah Minang, Rahmah Al-Yunusiyah. Bayangkan sebuah universitas terkenal di dunia, umurnya hampir 1000 tahun, tidak punya murid perempuan, tidak punya dosen perempuan. Tapi di sini mereka mengirimkan pesan pada semua bahwa perempuan memiliki hak yang sama, dan perempuan justru tiang untuk kemajuan sebuah bangsa. Sudah saatnya Rahmah Al-Yunusiyah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sudah saatnya. Muridnya diakui, gurunya terlewatkan. Terus sekalian, ini adalah sebuah tempat di mana tumbuh besar sifat-sifat penghargai demokrasi, sifat-sifat kepahlawanan, pandangan-pandangan yang jauh ke depan. Alhamdulillah kita menyaksikan kemajuan demi kemajuan berjalan selama ini. Dan tahun ini, bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Setiap fase memiliki perannya. Ke depan kita menginginkan agar persatuan Indonesia ini terjaga. Persatuan ini terjaga melalui apa? Melalui kesejahteraan yang setara, melalui keadilan yang hadir untuk semua. Kita menginginkan agar yang besar terus makin besar, tapi yang kecil jangan terus makin kecil. Yang kecil harus ikut makin besar. Tidak perlu mengecilkan yang besar, tapi kita harus membesarkan yang kecil. Republik ini didirikan dengan gagasan, didirikan dengan pemikiran, dan gagasan pemikiran itu harus menjadi rujukan bagi kita. Ketika dalam perjalanannya 78 tahun kemudian kita menyusun berbagai kebijakan, maka kita harus ingat bahwa kita berangkat dari titik awal sebuah perjalanan bangsa memiliki gagasan. Bila Bapak Ibu sekalian lihat naskah-naskah yang dihasilkan oleh para penggagas Republik ini, kita akan menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang bukan saja terdidik, tapi mereka dekat dengan perasaan rakyat, dekat dengan persoalan rakyat, dan menjiwai persoalan rakyat. Hari ini para pimpinan partai harus mengambil cara itu. Bukan saja pikirannya maju, tapi pikirannya dekat dengan denyut nadi keseharian rakyat kebanyakan yang ada di Republik ini. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya.
Kompas TV, independen, terpercaya.